Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini lagi-lagi kita akan mengulas permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Uniknya permainan ini, Grandmaster Valentin Dragnev sebelumnya selalu mengalami kemenangan atau enggak draw teman-teman. Belum pernah mengalami kekalahan sampai pada ronde ketujuh bertemu dengan nomor satu dunia Grandmaster Magnus Carlsen. Kala itu Norwegia menghadapi tim Austria. Dan kita akan menyaksikan permainan yang sangat-sangat menarik ini dari perspektif buah hitam. Langsung kita simak Valentin Dragnev putih mengawali langkah dengan pion keempat dan Magnus Carlsen mempersiapkan di 6. Ia memilih pertahanan Pirc. Pion ke D4, kuda ke F6, kuda ke C3, E5, kuda ke F3, dan kuda ke D7 sehingga di papan posisi Bertrand Voss menjadi pertahanan pilih Deorf, Lion Variation. Putih melanjutkan dengan gajah ke C4, mempersiapkan rokade, juga ke depan teman-teman dapat dengan bantuan kuda memantau pion F7. Gajah ke E7 berlanjut mempersiapkan juga rokade tentunya, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Dilanjutkan A4 saat ini, inisiatif mengambil dari sayap menteri. C6 berlanjut, membuka juga ruang teman-teman, mungkin ke depan juga mendorong pion ke sentral. H3, H6, begitupun dengan hitam, gajah ke E3, benteng ke E8 saat ini, A5 berlanjut, dan pion menerima pion. Kita lihat teman-teman, di sini ada dua pilihan juga, bisa gajah, bisa kuda, tetapi diterima menggunakan menteri dengan pertimbangan bahwa sudah ada pion di C6, tidak ada ke depan sewaktu-waktu kuda untuk mengusir menteri ini. Gajah ke F8 dimainkan membuka file E, maka di sini benteng ke E1, menteri ke C7 memantau diagonal ini ke depan. Gajah ke F4 langsung mengancam menteri, sehingga kuda ke E5 ke sentral, di mana menutup diagonal gajah, tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke E2, lalu gajah ke D7, tentunya pengembangan membuka juga benteng satu sama lain. Gajah ke E3 berlanjut dengan ide ke depan, mungkin menukarkan kuda atau mereposisi kuda, mendorong pion tentunya ke petak F4. A6 berlanjut saat ini, maka gajah ke H4 mengancam kuda dengan harapan pion bertumpuk ke depan. Benteng ke E6 mensupport, maka kuda memukul kuda saat ini. Benteng dibuat menerima teman-teman, dan B4 dimainkan karena tidak mengikhlaskan pion A5. Walaupun sebelumnya teman-teman di dalam posisi bahwa gajah memukul kuda adalah pilihan, membuat pion bertumpuk teman-teman, dengan ide memang saat ini benteng juga dapat mengancam kembali, mengikhlaskan pionnya teman-teman dengan ide F4, benteng mundur gajah ke G4 saat ini, maka benteng mundur pertukaran gajah meninggalkan juga pion F6, dan ini pun masih sangat komplikatif ke depan. Akan tetapi ketika dimainkan oleh putih yaitu dengan B4 mensupport pion, maka benteng ke E8 berlanjut. Lagi-lagi menerima kuda adalah pilihan, tetapi gajah ke G3 mengancam benteng. Dan inilah Grandmaster Magnus Carlsen teman-teman. Apa yang justru dimainkan Magnus di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya luar biasa, ia tidak menyelamatkan benteng C5, opsi terbaik ditemukan. Tempo mengancam menteri dan menteri mundur ke D1. Karena apabila diterima teman-teman, benteng sekaligus menyelamatkan diri mengancam kuda. Kuda keempat, benteng menerima pion. Unggul satu pion saja teman-teman. Dalam skala Grandmaster, tentunya di sini signifikan lebih baik, juga pion ke depan terancam. Oleh sebab itulah kita kembali di sini, menteri langsung mundur ke D1 dan lagi-lagi ia tidak menyelamatkan benteng, tetapi pion menerima pion mengancam kuda. Dengan senang hati putih gajah memukul benteng, maka pion menerima gajah, kuda terancam. Kuda ke D5 mengancam juga menteri menawarkan kuda. Kuda memukul kuda, pion menerima, dan E4 mengambil banyak ruang. Kita lihat teman-teman, di sini gajah tidak bisa ke depan menempati pion situ. Maka saat ini gajah ke G4 menawarkan gajah, ditolak F5 saat ini mempersolid juga pion satu sama lain mengancam gajah. Gajah ke H5 menjadi pasif ke depan. Saat ini benteng ke C8 mengancam juga teman-teman. Apabila benteng mensupport, pion ini akan tumbang ke depan dan D6 dimainkan, dan inilah langkah menarik opsi terbaik. Kalau seperti ini secara logika saja kita ambil, misalkan disupport pion ini dengan benteng ke E2 bang misalkan.
Menteri ke-5 sangat kuat teman-teman, memantau ke depan, mengancam juga membawa gajah ancaman skakmat. Sebagai contoh G3, maka F4 bisa dimainkan, membuka juga mengancam gajah. Gajah mundur, pertukaran terjadi, pertukaran pion jelas. Di sini kita lihat teman-teman, cukup mudah ke depan bagi hitam untuk memenangkan permainan. Di sini pun kualitas bahwa menang telak dari hitam. Oleh sebab itulah kita kembali masih dicoba D6 dengan ide seperti ini. Apabila langsung diterima pion C2, masalahnya menteri ke D5 skak. Oleh sebab itulah pion sebelumnya melaju teman-teman, maka waktu yang sama mengancam pion, mengancam gajah juga. Di sini justru kebalikan bahwa putih lebih baik. Oleh sebab itulah menteri ke C5 mencegah menteri ke depan. Juga saat ini C3 dimainkan, membuka juga menteri untuk mengancam. Saat ini pengorbanan diterima walaupun memberikan akses menteri ke B3 skak. Waktu yang sama mengancam pion saat ini, maka menteri ke-6 mengancam pion dan begitu bersemangat dari putih menerima pion A6. Sebelumnya teman-teman bahwa sangat sulit memang ditemukan benteng menerima pion E4 adalah pilihan terbaik. Dengan ide mengorbankan kembali benteng gajah ke G4 teman-teman. Lagi-lagi juga untuk menukarkan simplifikasi saat ini dengan ide juga menawarkan pion ke depan, maka memang sangat komplikatif ada pion ke depan, tetapi secara komputer teman-teman sampai posisi ini tentunya masih sebanding. Akan tetapi kita akan melihat bedanya ketika diterima pion A6 saat ini, maka gajah saat ini juga langsung menerima pion, melakukan skak ke depan, membuka menteri, mengancam menteri. Oleh sebab itulah menteri menghindar, maka C2 satu petak lagi promosi. A6 saat ini juga counter attack promosi, gajah ke F4 menambah support terhadap petak C1. Menteri ke B7 saat ini membuka juga file A supaya pion promosi. Benteng mengancam menteri, menteri ke A7 kembali, menteri ke D6 teman-teman memantau juga saat ini, mensupport juga gajah ke depan. Maka saat ini juga berlanjut gajah ke E2, gajah ke E6, gajah ke F1 dan raja ke H7, mengamankan raja terlebih dahulu dan benteng ke C1 teman-teman. Karena apa serba salah, misalkan dimainkan gajah ke ketiga, maka gajah ke D2 sudah berlaku, benteng ke E2, maka benteng ke B1 serba salah posisi dari putih, pion akan promosi ke depan. Kita kembali di dalam posisi dimainkan benteng ke C1, maka tentu saja diterima benteng. Pertukaran benteng ke B1 menawarkan teman-teman. Di sini menteri ke E3 mensupport. Karena apabila saat ini diterima pion teman-teman, masalahnya langkah brilian pengorbanan benteng bisa terjadi dengan lanjutan menteri ke D1 adalah skakmat. Luar biasa ketika berhadapan dengan Magnus Carlsen, menteri ke-3 mensupport juga benteng. Anda post video ini teman-teman, apa yang dimainkan Magnus di posisi seperti ini. Selamat tentunya menteri ke D1 memberikan tekanan. Masih berlanjut A7 satu petak lagi promosi. Akan tetapi setelah simpel menteri memukul benteng, di sini juga putih menyerah. Mengapa demikian? Karena putih menyadari pertukaran menteri terjadi walaupun ia terlebih dahulu promosi. Inilah raja terlebih dahulu berpindah, tidak ada tempo skak. Masalahnya benteng bisa menerima gajah tempo skak. Setelah juga pion promosi tempo skak, raja berpindah ke E2, gajah ke C4. Hasilnya pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana kombinasi dan juga kalkulasi yang dimainkan Magnus Carlsen. Semoga menginspirasi permainan ini bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 93,9% dan Valentin Dragnev 83,9%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini teman-teman. Jika suka jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yas Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye bye.